Kalau kau dan anakmu sudah datang dalam pernikahan putriku, kalau begitu, kau adalah tamu kehormatan kami. Dan kami akan memperlakukan tamu kami dengan sangat baik. Benarkah? Benar begitu kan, Raman? Benar. Kau pasti merasa sangat buruk ya? Kau pasti akan berharap ada masalah di pernikahan putriku dan semuanya menjadi hancur, iya kan? Dan saat kau melihat dengan matamu sendiri bagaimana semuanya berjalan lancar, kau tidak bisa menanggung malu kan? Bahkan aku juga merasa buruk saat kau dan anakmu menjadi bagian dari pernikahan ini. Tapi sekarang aku mau kalian ada di sini sampai akhir acara pernikahan. Karena ketika kau melihat dengan matamu sendiri betapa hebatnya pernikahan putriku, bagaimana setiap acaranya berlangsung sangat lancar, dan dengan senang hati aku ucapkan selamat tinggal padamu, lalu aku akan damai. Selamat tinggal, Anita. Oh, sejak bertahun-tahun lalu kita bermusuhan, Anita. Aku selalu mencoba mengakhiri apa yang sudah terjadi antara kau dan aku di masa lalu, agar semua itu tidak mempengaruhi hari ini. Tapi kau bahkan sudah mempengaruhi anak-anak kita dalam permusuhan ini. Kau menciptakan banyak kesulitan untuk Twinkleku. Itu sebabnya sekarang ketika kau melihat dia menikah dengan matamu sendiri, dengan begitu aku merasa damai. Apa yang bisa menjadi kemenangan yang lebih besar daripada ini? Oh, indahnya. Kau mengatakan perkataan yang indah, ha? Aku jadi sangat emosional. Kurasa aku hampir menangis. Ngomong-ngomong, kau bisa lakukan apapun yang kau mau. Karena yang tua itu memang selalu benar. Kau harusnya tidak pernah membuat harapan tinggi. Putrimu baru mengadakan upacara musik. Tapi pernikahan belum berlangsung, temanku. Ngomong-ngomong, kuharap putrimu baik-baik saja. Karena sekarang dia akan melihat lebih banyak hal. Apa kau ingin makan sesuatu? Tentu saja. Kau mau? Ambillah. Terima kasih. Raman, apa yang baru dia katakan? Dia mengatakan sesuatu. Duduklah. Selalu ada ancaman tersembunyi dalam semua hal yang dia katakan. Apa dia melakukan sesuatu pada Twinkle? Twinkle sedang istirahat di kamarnya dan dia punya kebiasaan berbicara omong kosong. Jangan khawatir, Kak. Duduklah. Makanlah. Tidak, Raman. Setelah aku melihat dengan mataku sendiri, lalu aku akan merasa yakin. Aku juga ikut. Tunggu dulu. Tunggu. Ibu? Twinkle? Twinkle, kau baik-baik saja kan, sayang? Ada apa, Bu? Tidak ada yang terjadi. Ibumu hanya mengkhawatirkanmu saja. Ibumu merasa bahwa Anita Lutra dan anaknya yang nakal itu, Euphras, mungkin saat ini telah membuatmu dalam masalah. Buatlah dia mengerti. Sini, Bu. Duduk. Aku tahu, karena permusuhan Ibu dengan Bibi Anita, Ibu selalu merasa khawatir. Tapi, Bu, sekarang anak Ibu sudah dewasa. Sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Aku sudah bisa jaga diri, Bu. Sekarang Bibi Anita Lutra dan Euphrates Lutra tidak bisa membahayakanku lagi. Aku bisa jaga diri, Bu. Nah, kalau begini kan bagus. Sekarang kakak lupakan saja hal-hal lama. Twinkle sungguh sangat kuat dan kita semua juga ada untuk melindunginya. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Iya, Raman. Hari ini aku melihat kepercayaan diri berbeda di dalam diri Twinkle. Bagaimana itu bisa terjadi? Dalam waktu singkat, kau mulai bicara sangat dewasa. Dan juga dalam beberapa hari, kau akan pergi meninggalkan ibu dan ke rumah mertuamu. Ibu mulai lagi, kan? Kenapa Ibu kelihatan sedih? Aku akan datang ke sini setiap hari. Apalagi rumah ibuku dan juga rumah mertuaku kan begitu dekat. Lupakan itu. Kau akan sibuk dengan Kunz dan juga keluarga barumu. Kau tidak akan merindukan ibu. Kenapa Ibu bilang begitu? Memangnya Kunz lebih penting daripada kalian semua? Hei, tenang sedikit. Kenapa kau marah mendengar nama Kunz? Sayang, ibu tahu kau masih kesal dengan kejadian malam itu. Tapi kita sudah membicarakan hal itu, kan?
Kunz adalah calon suamimu, sayang. Dan tugas seorang istri adalah harus menghormati suaminya. Hanya saat suami dan istri saling menghormati, pernikahan akan bertahan. Ingatlah yang dikatakan oleh ibumu, sayang. Hei, Raman. Ya, Kak. Hari ini kita sudah melihat banyak pernikahan. Tapi kita akan melihat pernikahan dengan sikap untuk pertama kalinya. Benar kan? Kunz, kau tidak menyembunyikan apapun dari ibu kan? Kau sudah mengatakan semuanya pada ibu kan? Tentu saja, Bu. Kenapa ibu bertanya seperti ini? Karena sebentar lagi kau akan menikah. Ada pertanyaan yang terlintas. Jadi ibu pikir, Ibu, pernikahan itu tidak akan pernah mengubah hubungan kita. Di seluruh dunia ini, tidak ada yang lebih penting daripada ibu. Percayalah padaku, Bu. Tidak akan berubah. Apalagi pernikahan ini hanya... pernikahanmu itu adalah sebuah perjodohan. Demi kebahagiaan ayahmu, kau melupakan kebahagiaanmu sendiri. Ibu, sudahlah. Kenapa ibu bicara soal ini terus? Aku sudah melupakan semua keinginanku yang lain, Bu. Aku sudah berjanji sama ayah bahwa aku akan melakukannya. Ibu selalu mengajarkan, aku harus selalu menepati janjiku. Ibu juga mengatakan padaku, segala sesuatu yang terjadi, itu adalah hal yang baik untuk kita. Siapa tahu ini yang terbaik untukku. Dan ngomong-ngomong, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan ibu. Aku tidak akan membiarkan anakku menjalani kehidupan yang tidak dia inginkan. Bibi. Bibi, kau. Bibi, apa ini? Alisa, maukah kau menikah denganku? Kau mau menjadi menantuku? Bibi bicara apa? Jawab saja aku. Kita tidak punya waktu lagi. Tentu saja, Bibi. Aku datang ke sini untuk menikah dengan Kunz. Ayo jawab, Alisa. Tapi Bibi, Kunz dan Twinkle akan segera menikah. Aku memang siap untuk menikah dengan Kunz. Tapi bagaimana semua ini terjadi? Paman Manohar menganggap Twinkle beruntung kan? Dan bagaimanapun caranya, dia pasti akan menikahkan Kunz dengan Twinkle. Jangan kemana-mana, Kunz. Kau tidak perlu pergi, kau di sini saja bersamaku. Aku tidak punya masalah denganmu. Aku tidak merasa terganggu. Keluar saja sendiri. Seumur hidupmu kau selalu memikirkan dirimu, kan? Jika aku ingin tinggal di sini, aku akan tinggal. Jika aku ingin pergi, aku pergi. Tolong jangan bicara begitu. Aku mohon tetaplah di sini. Apa kau perlu bantuan? Bukankah kau bisa melakukannya sendiri? Aku takut sendirian. Makanya aku memintamu di sini. Kau merasa takut. Bahkan bulan saja keluar karena ketakutanmu dan bersembunyi di balik awan. Nah, itu masalahnya. Kalau aku mengatakannya langsung, tidak ada yang percaya. Setidaknya hari ini kita bicara. Ayo kita ke taman. Kita nyalakan api unggun. Aku akan ceritakan sebuah cerita. Aku tidak keberatan. Aku suka mendengarkan cerita horor dalam kegelapan. Kau ini aneh. Dan kau tidak seperti orang Punjab. Artinya? Artinya orang Punjab tidak diam seperti ini. Orang Punjab itu banyak bicara.
Kau yang banyak bicara, Twinkle, sampai aku tidak punya kesempatan untuk bicara. Kau selalu bicara setiap waktu. Dan kalau bisa, bicaralah dengan dirimu sendiri. Aku yakin saat kau tidak menemukan orang lain, kau akan bicara dengan dirimu sendiri. Duduklah di depan cermin. Hei, aku terlihat baik. Ayo lakukan sesuatu yang menarik hari ini. Aku benar-benar tidak bisa mengerti kau, Kunsarna. Terkadang kau membantuku seperti pahlawan, kadang-kadang kau membuat kesal, kadang-kadang bicara omong kosong dan menyakitiku. Sepertinya kita harus habiskan seluruh hidup kita seperti ini tanpa memahami satu sama lain. Lebih baik kita berteman dengan kebingungan ini. Karena aku tidak mengerti dirimu. Usa, guru 2 jam lagi akan datang. Dan tradisi keluarga kita saat guru datang ke sini, kita siapkan roti datar dan samolina. Kau siapkan semuanya ya. Iya, baiklah. Jangan sampai ada kesalahan. Halo, Salam semuanya. salam juga untuk kalian. Twinkle sayang, Salam. duduklah. Ayo silakan. Kalian juga, silakan duduk. Perlu aku pesankan teh untukmu? Oh, tidak usah. Kami sudah minum teh sebelum Oh, begitu ya? kemari. Tapi setidaknya makan sesuatu. Ayo. Oh, tidak. Oh iya, aku sedang berpikir kenapa tidak Twinkle saja yang memasak makanan untuk kita malam ini. Lagi pula sebentar lagi Twinkle akan menikah. Pasti akan lebih baik jika menantu termuda keluarga ini melakukan hal yang terbaik untuk mertuanya dengan tangannya sendiri. Twinkle bahkan belum pernah masuk ke dapur. Dia tidak tahu bagaimana caranya memasak. Ini adalah salahku karena aku tidak mengajarkan Twinkle apapun yang berhubungan dengan dapur. Untuk ini saja dia tidak bisa memasak makanan apapun. Harus bagaimana sekarang? Twinkle, tidak ada masalah membuat roti datar dan semolina kan? Kenapa Twinkle punya masalah? Twinkle keberuntungan di keluarga ini. Aku yakin sekali. Setelah Twinkle mulai memasak, masakan akan lezat dengan sendirinya. Dan guru akan sangat senang memakan masakannya. Lihatlah, sebagai menantu yang termuda, itu tanggung jawabnya. Twinkle sayang, tradisi di rumah ini harus memberi hormat kepada guru. Membuat roti datar dan semolina. Itu akan menjadi tanggung jawabmu. Aku yakin kau akan melakukannya dengan baik dan kau akan mendapatkan berkah yang sangat besar dari guru. Kalau Paman dan Bibi ingin aku melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Aku akan memasak 51 roti datar dan semolina untuk guru. Manis sekali sayang. Nyonya Lila, Iya, Tuan. aku harus membuat persiapan untuk guru. Nanti aku temani lagi. Iya, tentu. Salam untuk kalian. Baiklah, salam. Oh ya Twinkle sayang, kau harus memasak semua makanan ini sendiri ya tanpa bantuan siapapun. Aku yakin kau bisa. Setelah itu kau bisa menyajikannya untuk guru. Sudah ya, sampai jumpa. Sayang, kau bahkan tidak tahu bagaimana cara memasak. Bagaimana kau akan memasak semua ini sendirian? Ibu jangan khawatir. Demi kebahagiaan mertuaku, setidaknya aku bisa melakukan ini kan? Aku mungkin tidak tahu cara memasak. Tapi aku punya akal sehat dan juga keberanian. Aku tidak akan membiarkan mertuaku malu karenanya. Aku pasti akan memasak itu. Apa kau tahu, sayang? Sejak beberapa hari terakhir, ibu melihat perubahan yang besar dalam dirimu. Sekarang ibu yakin, dengan menjadi anak perempuan yang baik, kau juga akan membuktikan menjadi menantu yang baik. Tuhan memberkatimu. Katakan Bi, apa yang harus kulakukan, aku akan siap. Twinkle sayang, semua bahan untuk membuat semolina dan roti disimpan di sana. Guru pasti sedang dalam perjalanan. Kau tidak punya waktu banyak. Kau hanya punya waktu kurang dari 1 jam. Ayo cepat bikin sekarang. Hei Nyonya Lila, Iya, kau mau kemana? aku hanya akan memeriksa apa semua baik-baik saja. Nyonya Lila, kupikir jika kau berada di sana, mungkin Twinkle akan menjadi gugup. Bukankah dia hanya membuat semolina dan roti? Itu tidak terlalu sulit. Dia akan melakukan semua pekerjaan dengan benar. Lagi pula, untuk menjaga Twinkle kan ada aku. Iya, kau memang benar.
Kalau begitu pergilah. Iya, baik. Ya Tuhan, tolong bantu Twinkle. Hari ini untuk pertama kalinya dia melakukan pekerjaan untuk mertuanya. Putriku adalah anak yang baik. Sekarang berikan dia keberhasilan untuk menjadi menantu yang baik. Dia akan mendapatkan reputasi dari mertuanya. Tolong berkati dia untuk itu. Oh ya Tuhan, tolong bantu Twinkleku. Tidak ada yang boleh salah terjadi sampai-sampai dia dipermalukan di depan Tuan Manohar. Sekarang reputasi keluarga Sarna ada di tangannya. Dia tidak boleh membuat kesalahan. Kakak, Iya, ada apa ini? Kenapa kau begitu tegang? apa yang harus kukatakan padamu? Itu tidak terlalu sulit. Dia akan melakukan semua pekerjaan dengan benar. Lagi pula, untuk menjaga Twinkle kan ada aku. Pasti ada cara agar aku bisa membimbingnya untuk membuat samolina dan roti. Guru akan datang kapan saja. Aku benar-benar takut. Apakah Twinkle bisa membuat roti dan semolina? Aku tidak ingin dia dipermalukan di depan keluarga Tuan Manohar dan juga yang lainnya. Tidak ada yang akan terjadi, semuanya baik-baik saja. Kunz? Ibu di sini. Kenapa, Kun? Paman kita dari Kanada sudah sampai. Dia menunggu di pintu gerbang, Bu, dan tidak ada yang bisa menyambutnya. Ayah menjemput guru, kakak mengurus catering, dan kakak ipar Niki pergi ke salon seperti biasa. Jadi cepatlah, Bu, pergi ke sana. Tapi bagaimana dengan ini? Ibu, apa ada sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan di sini? Aku yakin itu tidak lebih penting daripada Paman, Bu. Kalau tidak ada yang menyambutnya, Paman bisa marah, Bu. Baiklah, ibu akan pergi. Cepat, Bu. Syukurlah aku bisa menjauhkan ibu dari sini. Sekarang Bibi Lila bisa datang dan membantu Twinkle. Apa di sini ada sirkus? Kenapa kau tertawa? Ya, aku tertawa di acara Twinkle. Tapi itu pertunjukan gagal. Coba lihat dirimu. Sepertinya kau berperang dengan makanan. Katakan saja, kau tidak tahu apa-apa tentang makanan, kan? Iya, kenapa? Apa semua orang harus tahu segalanya? Dan sebelum menuduh orang lain, tunjukkan padaku kemampuanmu. Memangnya kau bisa masak? Ya, aku tahu bagaimana cara membuat Maggi. Tapi untuk apa aku memasak makanan itu? Kenapa? Apa karena kau laki-laki? Memangnya dapur hanya untuk wanita? Komentarmu seperti laki-laki pada umumnya. Tuan Kunsarna, coba lihat sekelilingmu. Wanita menerbangkan pesawat. Mereka pergi keluar angkasa. Sementara kau, secangkir teh pun kau tidak bisa membuatnya. Kenapa kau ini selalu keras kepala dan bersikap sombong padaku? Aku cuma mau mengatakan itu... Mau bicara apa? Ayo, katakan. Ayo, katakan padaku. Katakan. Sekarang kau tidak bisa bicara apa-apa. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, Ayo, soal katakan. itu- Kun Apa? sayang, di mana ibumu? Ibu sedang pergi keluar. Bibi punya setengah jam untuk membantunya. Terima kasih sayang. Itu tidak masalah, pegang ini. Ayo sayang, ibu akan membantu. Jangan. Ayo. Aku sudah mengerjakannya dan aku akan menyelesaikannya. Tapi lihat, Paman, jika Mahatma Gandhi masih hidup, dia pasti akan senang. Itu benar sekali. Dia pasti juga sudah memintamu untuk mengambil bantuan Bibi. Kau tidak tahu bagaimana ayahku jika mengenai guru. Jika ada sedikit masalah pada roti dan semolinanya, maka orang-orang akan terkena amarahnya dan akan lenyap dalam 1 detik. Itu akan jadi kekalahanku. Dan aku punya keberanian untuk menerima kekalahanku. Tapi aku akan memasak sendiri. Semoga berhasil. sayang, Aku kenapa pergi kau dulu ya, keras Paman. kepala? Hati-hati. Hah? Kalau makanannya tidak enak, maka akan ada masalah. Minggir. Ibu, ini ujianku. Aku akan melakukan semuanya sendiri. Oh, Raman, buatlah dia mengerti. Ayo sayang, biarkan ibumu membantumu.
Ibu percaya padaku kan? Ibu sangat percaya padamu, tapi Lalu kenapa ibu takut? Biar aku yang melakukannya. Aku akan mengurusnya, Bu. Kakak, Ya Tuhan, tolong bantu aku dalam melakukan tanggung jawab ini. Guru akan segera datang ke sini. Gadis itu membuat begitu banyak roti cepat sekali. Setelah minyaknya panas di wajan, goreng semua rotinya. Perlu diingat, kapanpun kau memasukkan roti ke dalam minyak panas, jangan pindahkan lagi dan lagi. Itu apa yang kau lakukan? Dengan bantuan internet, aku belajar memasak, Bi. Aku tidak tahu bagaimana caranya memasak. Tapi aku tidak mau kalau Bibi dan Paman menjadi tegang dan mengatakan aku tidak bisa memasak. Aku tahu, kalau guru tidak menyukai makanannya, maka itu akan jadi masalah serius bagi keluarga Sarna. Lalu tiba-tiba saja aku ingat semua video tersedia di internet. Begitu juga cara memasak semolina dan roti datar. Tinggal aku klik saja. Bagaimana, Bibi senang kan? Iya. Alicia, Iya, Bibi. Twinkle sudah membuat makanannya. Sekarang bagaimana? Ya, Bibi, akan kupikirkan sesuatu, ya? Sekarang untuk merusak nama Twinkle dan reputasinya, aku harus lakukan sesuatu. apa? Twinkle berhasil membuat semua samolina dan rotinya. iya, tentu saja. Oh, terima kasih Tuhan. Kau lihat kan, Raman? Hari ini tanpa bantuan siapapun, dia melakukan banyak pekerjaan sendirian. Itu sebabnya aku bilang, Twinkleku adalah anak yang sangat spesial. Dia menghadapi semua tantangan dengan keberanian sendiri. Karena berkat dari Tuhan, anakku melakukan segala sesuatu dengan benar. Dia tidak mundur dari masalah atau tantangan apapun. Melihat semangat dan keberaniannya, aku merasa dia tidak hanya akan menjadi seorang putri yang baik, tapi dia akan menjadi menantu yang hebat. Kun Sarna. Wow. Ya Tuhan. Pria yang luar biasa. Senang bisa melihat. Senang bertemu Kau denganmu. sedang apa di sini? Nanti aku beritahu. Pertama-tama beritahu aku, kau kemana saja? Kau lupa kita telah mendapat gelar MBA bersama di perguruan tinggi. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Kun. Ngomong-ngomong, aku melihat fotomu di koran. Kau telah menjadi pebisnis yang hebat. Kau luar biasa. Hei, aku terus melakukan itu, bukan masalah besar. Aku tahu itu adalah hal-hal yang kecil. Oh ya, aku sengaja datang kemari karena aku ingin memberikan kejutan. Kejutan? Kejutan apa ini? Aku sudah memutuskan aku akan menikah. Apa? Apa yang kau bicarakan? Serius? Wow. Bagus, teman. Baiklah, aku akan bertemu dengan gadis yang beruntung itu. Kau dan istrimu harus datang ya. Hei, dia selalu ikut denganku. Kemanapun mesinnya pergi, truk selalu mengikutinya, Kun. Baiklah. Sampai jumpa. Ya. Berita bagus sekali. Hari yang baik, Tuhan. Istriku akan membuka sekolahnya, sedangkan Kun dan Twinkle akan menikah. Bagus. Biarkan aku coba makanannya. Dari tampilannya aku tahu bagaimana rasanya. Hei, mana makanannya? Kemana makanannya? Bibi, aku memasak makanan dan menyimpannya di dapur. Dan aku pergi untuk bersih-bersih. Dan aku tidak tahu di mana makanannya sekarang. Makanannya dimakan oleh anak-anak ini. Semua ini terjadi karena kecerobohanmu, Twinkle. Bukan memasak saja tanggung jawabmu, tapi memberikan makanan untuk guru itu juga tanggung jawabmu. Guru bisa datang kapan saja.
Sekarang apa yang akan kita sajikan? Kalau sampai dia datang, kita pasti akan malu. Itu semua karenamu. Bibi, semuanya sudah terjadi. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa pada Twinkle. Kesalahannya pada anak-anak ini, biar ku beri pelajaran. Apa kalian menyukai makanannya? Iya. Apa kalian makan semuanya? Iya. Ambil ini, ambil coklatnya juga. Tapi kalian harus bagi-bagi ya. Iya. Kau sudah menyelamatkan anak-anak dari hukuman. Tapi sekarang apa yang akan kita lakukan untuk guru? Bagaimana kau bisa menyiapkan 51 roti datar dan semolina dalam 5 menit? Bibi, anak-anak itu utusan Tuhan kan? Seandainya anak-anak itu lapar, maka Tuhan pasti kesal. Sekarang karena anak-anak sudah kenyang, mereka bahagia, Tuhan juga pasti bahagia. Apa yang terjadi? Kau seharusnya tidak mengambil tanggung jawab besar kalau kau tidak bisa melakukannya, Twinkle. Kenapa kau begitu ceroboh sampai anak-anak memakannya? Sudah menjadi tradisi keluarga kita untuk memberikan 51 roti dan semolina ke guru kita. Itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Tapi hari ini tradisi ini terputus. Bagaimana kau bisa salah, Twinkle? Aku rasa Twinkle tidak melakukan kesalahan, Ayah. Kunci. Manohar, Kun benar. Tapi guru, Jadi bagaimana jika tradisi lama terputus? Twinkle telah memulai sebuah tradisi baru hari ini. Tidak mungkin ada layanan yang lebih baik daripada menawarkan makanan ke anak-anak yang lapar. Dan Twinkle benar. Ketika anak-anak lapar, Yang Maha Kuasa menjadi kesal. kau benar, guru. Twinkle, kalau guru sudah memaafkanmu, maka semuanya akan baik-baik saja. Twinkle sayang, kau sudah melakukan hal yang sangat baik. Manohar, Hah? kau seharusnya bangga pada Twinkle. Anak ini memiliki pikiran yang bagus. Kau mendapatkan menantu yang sangat baik. Dia akan selalu menjaga keluarga bersamamu. Twinkle akan menjadi kunci kebahagiaan keluarga. Ya, aku mengerti, guru. Baiklah, karena semua baik-baik saja, ayo kita persiapkan upacara henna. Ayo, Tentu saja, Nyonya. Guru, silakan. Ayo. Ayo. ayo Raman. Ayo, silakan. Kenyataannya, Kunz, apapun yang dilakukan Twinkle hari ini, jika ibu yang melakukannya, maka ayahmu pasti sudah menghinaku di depan semua orang. Dia akan mengeluarkan kata-kata kasar. Guru pasti sudah memaafkanku. Tapi ayahmu tidak akan pernah. Tapi kalau Twinkle yang melakukannya, dia malah mendapat pujian. Dan kau, Kunz, kau juga selalu mendukungnya. Kenapa? Dengar, Bu, aku mendukung Twinkle karena dia benar. Ibu tahu itu kan? Selama ini hanya ayahmu yang memberikan pujian. Sekarang kau juga sudah mulai berpihak padanya. Kau bahkan belum menikah dengannya. Tapi semua orang hanya mendukung Twinkle saja. Setelah menikah, gadis itu akan membangun kendali di atas keluarga kita. Ibu, Kunz, ibu sudah menghabiskan hidup ibu dengan hidup di bawah kendali ayahmu. Dan sekarang gadis ini akan menjadi menantuku dan memberikan perintah padaku. Dia akan menguasaiku. Ibu sangat lucu kalau sedang marah. Itu tidak akan pernah terjadi, Bu. Jangan takut. Aku akan selalu ada di sisi Ibu. Aku janji. Kau bisa tertawa, Kunz. Tapi ibu merasa baik setelah mengetahui Twinkle akan menjadi menantu ibu. Kau tahu kan, ibu sama sekali tidak menyukai gadis itu.
Setiap kali aku hampir mendapatkan Twinkle, selalu ada dia. Dia selalu muncul. Aku tidak mengerti dari mana dia bisa datang. Seolah dewa sudah mengatur agar dia bisa bersama dengan Twinkle. Oh Euphrates, anak ibu sayang. Ibu yakin bahwa dalam hal ini Tuhan sudah membantu mereka, bukan? Iya, hari ini Kunz adalah milik Twinkle. Ibu setuju. Tapi kau harus melakukan sesuatu pada upacara henanya. Kau pasti bisa. Dengan begitu, pernikahan Twinkle akan dibatalkan. Ibu yakin kau bisa lakukan itu. Ada ide lain. Itu baru putra ibu. Twinkle, tolong selamatkan aku, Twinkle. Twinkle, tolong. Kejutan. Teman terbaikku Cingki ada bersamaku. Sekarang kalau kau punya keberanian, datang dan selamatkan dia di sini. Cingki. Dengarlah Twinkle, kalau kau tidak datang, maka Cingki akan mati. Kau dengar itu? Datang dan selamatkan dia. Pikirkan baik-baik apa yang mau kau lakukan. Kau tidak beraksi, sayang. Teman terbaikku, Cingkimu ini menunggumu. Kapan kau akan datang dan menyelamatkan dia? Waktu hampir habis. Jika dan terjadi pada Cingki, maka itu salah. Waktumu hanya 5 menit untuk menyelamatkannya. Datang dan selamatkan dia. Kalau jalan itu hati-hati, Twinkle. Maafkan aku, Bi. Sepertinya kau sudah terbiasa tidak mau kalah dengan orang lain jika berjalan. Aku benar-benar minta maaf, Bi. Aku buru-buru. Dia benar-benar tidak sopan. Bahkan dia tidak mau minta maaf padaku. Cingki. 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 Cingki, apa kau di dalam? Apa yang terjadi? Twinkle, semuanya baik-baik saja? Twinkle? Kalau terjadi sesuatu. Apa kau sudah gila? Apa saat ini otakmu sudah berhenti bekerja? Kenapa kau masih saja mengganggu kami? Kenapa kau selalu saja meracuni hidupku? Ayolah sayang, tenang saja. Jangan emosional, tidak baik untuk kesehatan. Pesta baru dimulai dan aku harus mencampurkan racun ke dalamnya. Dan ya, ada kejutan baru juga yang aku rencanakan untukmu. Pertama dan terpenting adalah aku akan menikahi sahabat karibmu, Cingki. Apa? Iya. Ada masalah? Apa kau mendapat kejutan? Jadi kau terkejut ya? Aku akan memberimu satu kejutan lagi. Sekarang juga, aku akan melakukan pada temanmu Cingki seperti yang Kunz lakukan padamu. Hari di mana di rumah pertanian itu. Satu tindakan yang telah dilakukan oleh Kunz di rumah pertanian itu telah mengubah semuanya. Kau berpisah denganku. Kau meninggalkan aku. Kau dipaksa untuk menikah dengannya. Semuanya karena dia. Dan jika aku tidak bisa bersama denganmu, maka tidak ada seorang pun yang boleh bersamamu. Aku akan menghancurkannya. Aku akan menghancurkan semua orang yang dekat denganmu. Aku pastikan itu. Hentikan omong kosong itu. Sudah cukup, Euphrates. Bahkan kalau kau berani menyentuh Cingki, lihat saja yang kulakukan. Ayo, bangun Cingki.
Kunz pasti melakukan ini, kan? Hah? Membiusmu dengan sapu tangan dan membuatmu tidak sadar. Lalu, dia pasti mendorongmu ke tanah, kan? Lalu dia mendekatimu. Tepat seperti ini. Kemudian dia pasti melakukan ini. Dia mencoba untuk menyentuhmu. Euphrates! Tolong hentikan, Euphrates! Hentikan, Euphrates! Euphrates! Tenang saja. Aku tidak akan pernah melakukan hal kotor seperti itu pada Cingki. Aku hanya ingin mengingatkanmu tentang hal kotor yang Kunz lakukan padamu. Dan dengan alasan kebahagiaan ibumu, kau rela untuk menikah dengan pria itu. Tolong jangan lakukan itu. Aku mohon padamu. Twinkle, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk menjauhi Twinkle? Tapi kenapa kau selalu saja mengganggu hidupnya? Wow, hal yang bagus untuk kudengar. Sekarang kalian berdua mulai mengucapkan kata-kata yang sama. Dan sebagai informasi, aku tidak melakukan apapun pada Twinkle. Aku hanya mengingatkannya bahwa pria yang akan menikah dengannya adalah orang yang sama yang berusaha untuk menodai dirinya. Jangan memberikan penjelasan apapun padaku. Aku bahkan tidak ingin bicara denganmu. Twinkle, Cingki, ayo ikut denganku. Twinkle tidak akan pergi kemana-mana. Hari ini Twinkle harus memutuskan dengan siapa dia menikah. Apakah dia akan menikahi pria yang memaksanya? Atau dia akan menikah dengan pria yang telah mencintai dia selama hidupnya? Siapa yang dia pilih? Aku sadar aku posesif dan aku juga memiliki banyak kesalahan dalam hidupku. Aku bahkan menculik dia. Tapi walau bagaimanapun, yang kulakukan adalah demi hubungan kami berdua ke depannya. Tapi apapun yang Kunz lakukan, itu benar-benar telah menodai Twinkle. Twinkle, bagaimana kau bisa menikah dengan pria seperti ini? Sekarang pergilah dan bilang pada ibumu bahwa kau tidak menyukai Kunz dan menolak untuk menikah. Aku tahu ibumu akan merasa sangat buruk, tapi percayalah, dia pasti mengerti. Jika kau menikah dengan Kunz, maka kau tidak akan bahagia. Coba bayangkan betapa sedihnya ibumu nanti. Apa kau ingin ibumu tidak bahagia? Itu yang kau inginkan? Aku belum pernah melihat orang jahat yang lebih jahat darimu sampai hari ini. Berhentilah mengatakan kalau kau mencintainya. Jika kau mencintainya, kau tidak akan melakukan ini padanya. Sekarang apa yang harus kulakukan? Aku memang seperti ini. Dan dengan memikirkanku, kau hanya membuang waktumu, kawan. Entah bagaimana, jika Twinkle menolak untuk menikah denganmu, lalu apa yang terjadi padamu, Kunz? Hah? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa semua orang menuduhku? Apa yang harus aku lakukan?